Shalom, Bapak Ibu, jemaat sekalian, dan Bapak Ibu para undangan, perwakilan dari BPMS, Bapak Pendeta Adeli Woru, MTH, Ibu Pendeta Francisca Emor, Bapak Pendeta Andre Wayude dan Ibu Kinda Rini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di GKSP dan seluruh jemaat yang mengikuti secara Zoom di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah penabisan Bapak Penatua Khusus Fabio Valentino MTH ke dalam jabatan Pendeta Gereja Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Kita masuk ke dalam ibadah. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Panggilan beribadah secara responsoria. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Begitu besar anugerah dan kasih Tuhan kepada kita, umatnya. Mari kita menaikkan pujian, besar anugerah-Mu. Besar
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah pentabisan pendeta ini didasarkan kesadaran serta pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Halik langit dan bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Nas pembimbing. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 19, 26 sampai dengan 27. Kita naikkan pujian Sungguh Besar Allahku dari Nafiri Rohani 49 bagian pertama dan kedua.
Pendeta Emeritus Thomas Kustomo dipersilakan untuk menyampaikan doa syukur. Mari jemaat sekalian, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Semuanya hanya karena anugerah-Mu yang demikian besar Engkau limpahkan, baik bagi jemaat-Mu serta Majelis Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai yang merindukan, di mana hamba-Mu Bapak Penatua Khusus Fabio Silitonga yang pada saat ini akan ditabiskan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus yang ditempatkan di Gereja Kristus Jemaat Sarwa Permai ini. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala persiapan di dalam keadaan yang begitu terbatas, namun kami mengucap syukur pada akhirnya dapat diselenggarakan pada hari ini. Kami serahkan segalanya, kami yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan ini, dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita hari lepas hari tanpa kita memintanya, karena Dia sangat mengasihi kita. Kita naikkan pujian syukur dari KPNR nomor 67, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kita nyanyikan 2 kali. Berkat
penahbisan oleh Bapak Pendeta Adeli Woru UMTH. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita berhimpun di sini hendak mentahbiskan Saudara Penatua Khusus Fabio Valentino ke dalam jabatan Pendeta Gereja Kristus. Jabatan Pendeta Gereja Kristus telah diatur dalam Tata Gereja Kristus bab 12. Pasal 48 tentang pendeta. Pertama, pendeta adalah anggota jemaat yang terpanggil untuk memegang tanggung jawab pelayanan, pembinaan iman jemaat, dan mengemban jabatan kepemimpinan gereja yang bersama-sama dengan penatua dan penatua khusus menjadi anggota majelis jemaat. Kedua, pendeta adalah seorang penjabat gerejawi penuh waktu dan disebut rohaniwan Gereja Kristus melalui pentahbisan di dalam suatu kebaktian pentahbisan. Pentahbisan dilakukan dalam rangka menertibkan hak, wewenang, dan kewajiban penumpangan tangan dan sakramen. Sekarang saya minta Saudara Penatua Khusus Fabio Valentino MTH berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus berpesan dan berjanji dalam Matius 28, 19 sampai 20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 19. Dan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Berdasarkan atas perintah dan janji-janji Tuhan, maka supaya menjadi nyata bahwa Saudara Fabio Valentino MTH bersedia menyambut panggilan Tuhan melalui jemaat Tuhan di Gereja Kristus Sarua Permai, karena itu diharapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara memperhatikan dan menyimak pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan berikan jawaban saudara. Yang pertama, apakah saudara yakin bahwa Tuhan melalui gerejanya memanggil saudara untuk melakukan pekerjaannya yang suci selaku pendeta Gereja Kristus? Yang kedua, apakah saudara menerima dan mengakui bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus? Yang ketiga, apakah saudara berjanji akan melakukan tugas dengan baik dan setia sesuai dengan firman Tuhan? Yang keempat, apakah saudara menerima tata gereja Kristus sebagai pegangan pelayanan saudara? Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin menerima dan berjanji kiranya Tuhan
Saudara Fabio Valentino dipersilakan berlutut, dan para pendeta maju ke depan untuk menumpahkan tangan dan memberkati sebelah sini dan sebelah kiri. Dan rekan-rekan pendeta Sinode Gereja Kristus atau juga di luar Sinode Gereja Kristus, saya undang semua boleh bangkit berdiri, dan di tempat Bapak Ibu boleh juga mengangkat tangan untuk memberikan berkat. Berdasarkan janji saudara Fabio Valentino, maka saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus menahbiskan saudara ke dalam jabatan pendeta jemaat. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara untuk jabatan dan pelayanan pendeta yang dipercayakan kepada saudara. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memanggil saudara dalam pekerjaan yang suci ini, kiranya menerangi dan menguatkan saudara dengan roh-Nya, supaya saudara dapat melakukan tugas dengan baik dan berbuah-buah. Amin. Silakan berdiri, dan teman-teman pendeta boleh kembali ke tempatnya. Beritakanlah Injil berdasarkan Alkitab. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah mereka makan, dan berilah mereka minum. Menghadap jemaat. Pendeta Fabio Valentino, semoga engkau lebih mengasihi Tuhan dalam menggembalakan domba-dombanya. Karena itu, ingatlah pesan ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah berpesan kepada kami supaya kami meminta untuk pekerja-pekerja dalam kebun anggur-Mu. Karuniakanlah firman-Mu yang kudus dalam hati dan mulut saudara kami yang baru ditabiskan ini. Penuhkanlah ia dengan Roh-Mu yang kudus untuk melakukan tugas pelayanannya. Kiranya ia dengan bebas dan bertanggung jawab dalam panggilannya
untuk menjadi saksimu dan memuliakan namamu dalam pemberitaan, persekutuan, dan pelayanannya, supaya firman-Mu berdiam dalam kami dan gereja-Mu dibangun dan dilayani dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang punya pelayanan, yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Amin. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Sekarang amanat. Amanat ini kepada Bapak Pendeta yang baru saja diteguhkan, tabiskan, dan juga kepada jemaat. Pendeta Fabio Valentino yang saat ini sedang berdiri. Perhatikanlah kawanan domba Allah ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2-3. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gembala saudara sekalian. Sambutlah dan dukunglah dalam doa dan dalam kasih Tuhan. Dengarkanlah pengajaran, nasihat, dan pimpinannya. Dengan berbuat demikian, maka damai sejahtera Allah akan mengiringi hidup saudara-saudara sekalian. Respon jemaat. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami menyambut pendeta kami yang baru, dan di hadapan Allah dan hamba-Nya, kami berjanji untuk terus mendoakan dan memberi dukungan baginya dalam kasih Tuhan Yesus, serta siap untuk mendengar pengajaran, nasihat, dan pimpinannya. Terima kasih, silakan duduk dan saya persilakan. Pembacaan Akta Penabisan Pendeta nomor 001-PDT-2/2022. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus dengan ini menyatakan bahwa nama Penatua Khusus Fabio Valentino MTH, tempat tanggal lahir Bandung 06 Maret 1979, diteguhkan sebagai Penatua Khusus pada tanggal 29 Juli 2018 di jemaat atau di Gereja Kristus Sarua Permai, Jalan Raya Sarua Permai, Blok A 45, nomor 10 sampai 12, Komplek Sarua Permai, Pamulang, Tangerang Selatan, 15414, telah ditabiskan ke dalam jabatan pendeta Gereja Kristus pada tanggal 19 Februari 2022, bertempat di Gereja Kristus Sarua Permai, Jalan Raya Sarua Permai, Blok A 45, nomor 10 sampai 12, Komplek Sarua Permai, Pamulang, Tangerang Selatan, untuk melayani Gereja Kristus Sarua Permai, Jalan Raya Sarua Permai, Blok A 45, nomor 10 sampai 12, Komplek Sarua Permai, Pamulang, Tangerang Selatan, Jakarta, 19 Februari 2022. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus, Pendeta Adieli Waruwu MTH, Ketua Umum, ditandatangani. Pendeta Jobert Koroh SSI Teo, Sekretaris Umum, ditandatangani. Demikian akte pentabisan.
Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian bersama KPNR nomor 25, Aku Datang, Aku Bersujud. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, boleh kami sambut dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur kami juga Tuhan, kami alaskan berdasarkan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Karena ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami dan pelayanan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, hari ini tema kita adalah berlari menuju panggilan surgawi. Dan kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai dengan ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, jemaat sekalian, tak habis-habisnya saya mengucapkan syukur atas anugerah Tuhan pada hari ini. Saya rasa kalau mungkin 10 tahun yang lalu saya masuk ke dalam pelayanan di Gereja Kristus Permai, saya tidak akan pernah punya visi ke depan
pada hari ini terjadi begitu ya. Karena saya kalau boleh cerita sedikit, awal-awalnya saya masuk ke dalam pelayanan bolehlah full time begitu ya, tahun 2012. Itu adalah karena saya sedang ambil studi S2. Dan ketika dalam studi S2, salah satu persyaratan untuk menjadi dosen itu sebenarnya adalah harus pernah melayani di gereja. Nah, saya mikir-mikir, saya nggak pernah full time pelayanan di gereja karena saya kebanyakan di parachurch begitu. Akhirnya saya berbincang dengan ketua majelis pada waktu itu adalah kebetulan Penatua Binsar Pasar Ibu begitu ya. Ngobrol ya sudah, Pak, saya melayani deh, entah jadi apalah, apa nerima tamu juga boleh. Saya bilang pokoknya saya sambil studi, saya bilang. Singkat cerita masuk dan sampai pada hari ini. Dan pada hari ini suatu kebetulan juga yang menjadi ketua majelisnya adalah Penatua Binsar Pasar Ibu gitu ya, Saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk majelis periode-periode sebelumnya yang juga telah memberikan saya banyak kesempatan dalam pelayanan, dan khususnya untuk jemaat Gereja Kristus Suara Permai yang dengan setia menghadapi saya juga begitu ya. Artinya dengan keberadaan saya yang sangat terbatas ini, jemaat tetap menerima saya dan kita sama-sama melayani. Dan juga para boksu yang ada hadir pada hari ini juga di Zoom, terima kasih buat kehadirannya. Dan untuk keluarga saya yang boleh hadir pada hari ini, ada istri saya dan 3 anak saya sudah hilang ya, di sana ya. Dan juga ada mama saya, abang-abang saya yang mendukung pelayanan saya juga pada hari ini boleh hadir. Saya mengucapkan syukur sekali. Saudara, kalau boleh saya katakan pada hari ini saya sebenarnya berefleksi atas pelayanan saya. Saya tidak mengatakan berkhotbah bagaimana, tapi saya kira saya berefleksi. Bagi saya, pelayanan saya pada saat ini adalah seperti pertandingan, sebuah track yang disediakan oleh Tuhan, dan saya di situ sedang bertanding. Setiap kita memiliki lintasan track-tracknya masing-masing. Saya kebetulan lintasan saya adalah di Gereja Kristus Suara Permai, para boksu yang lainnya di gereja masing-masing, ataupun Bapak Ibu yang melayani di gereja masing-masing. Kita semua punya lintasannya masing-masing. Dan Paulus juga mengatakan ketika kita memiliki lintasan, kita juga menemukan banyak sekali rintangan, tantangan di lintasan kita masing-masing. Setiap lintasan punya tantangannya masing-masing. Tidak bisa disamakan atau tidak bisa juga dibandingkan. Nah, apa yang dihadapi oleh Paulus? Kalau kita baca di ayat yang pertama dan yang ketiga, dikatakan demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus itu diragukan kerasulannya oleh jemaat Korintus. Bahkan mungkin oleh kelompok-kelompok yang lain. Seolah-olah ketika Paulus memberitakan Injil, maka ada satu respon, kamu siapa? Kenapa kamu bisa tiba-tiba mengatakan engkau rasul? Di mana aktanya? Nah, kalau tadi saya terima akta ya, apakah Paulus terima akta? Mana buktinya kalau kamu adalah seorang rasul? Saudara bisa kebayang ketika kita memberitakan Injil menjadi pemimpin rohani, tetapi tidak diakui oleh jemaatnya. Kamu siapa? Saudara, bagi saya ini sebuah krisis identitas yang luar biasa bagi Paulus pada waktu itu. Seandainya Paulus bisa curhat, mungkin dia akan bicara banyak hal. Aduh, saya sudah capek-capek pelayanan, saya sudah berkorban sana sini. Lalu mereka bilang, Anda siapa? Kok melayani kami? Jadi ini rintangan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh seorang bernama Paulus. Dan dia memberikan nasihat-nasihat yang lainnya, dan pada bagian ini yang tadi kita baca, saya sangat suka. Karena Paulus memakai sebuah lintasan pertandingan untuk menggambarkan tentang pelayanannya dia. Bukan untuk menunjukkan keabsahannya dia menjadi seorang rasul, tetapi bagaimana dia menceritakan ataupun dia mengilustrasikan tantangan-tantangan dalam pelayanannya. Bapak Ibu, kita bisa melihat ada kata lari yang muncul di ayat 24 2 kali dan di ayat yang ke-26 1 kali. Saudara, bahasa Yunaninya berlari itu adalah treko. Jadi seperti semacam trek gitu ya kan, treko. Maka Paulus sengaja mengambil satu kiasan ini supaya mereka, para pendengarnya, langsung menuju kepada satu gambaran sebuah stadium, masing-masing peserta punya lintasan, dan mereka terus berlari. Dan tujuan utama mereka adalah berlari.
Saudara, yang digambarkan oleh Paulus ini ingin mengatakan bahwa kita harus berlari begitu rupa supaya menang. Jadi Paulus ingin mengatakan ketika kita masing-masing berada dalam lintasan kita, maka kita terus-menerus berlari. Tidak ada waktu kita untuk berhenti, walaupun banyak sekali rintangan. Maka memang pada zaman itu, masa itu memang mereka yang berlari dalam lintasan berusaha keras untuk mendapatkan mahkota. Kalau tadi mahkota yang fana di ayat yang ke-25, tapi Paulus mengatakan kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi itu. Jadi ketika kita berlari dalam lintasan kita, maka cara berlari kita itu adalah the winner, bukan the loser. Saudara, ini menjadi berat bagi kita. Dalam kehidupan kita, kita harus, kata Paulus, tetap terus-menerus berlari. Walaupun rintangannya, tantangannya sangat besar. Tetapi bagaimana cara kita berlari adalah as a winner, sebagai orang pemenang, untuk mendapatkan mahkota itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam refleksi saya, ya, saya akan terus berusaha untuk berlari dalam lintasan pelayanan saya. Pada saat ini jemaat dan juga Bapak Ibu, kita semua menghadapi pandemi yang sungguh luar biasa. Dan boleh dikatakan kita masih berselancar di atas pandemi. Dan kita masih banyak sekali rintangan-rintangan yang terus kita hadapi. Masih ingat ketika kita awal-awal pandemi, bagaimana kita kalang kabut menyiapkan ibadah online, mengedukasi jemaat supaya bisa memakai YouTube misalnya, ataupun memakai Zoom. Itu semuanya tantangan-tantangan yang berat. Tetapi kita harus tetap berlari dalam lintasan kita. Dan berlarinya sebagai pemenang. Untuk bagaimana kita mencapai satu garis finish. Tantangan yang kita hadapi pada saat ini bukan menjadikan kita akhirnya berhenti berlari. Bahkan lebih dalam lagi, kita sampai keluar dari arena pertandingan. Paulus ingin mengkiaskan hal ini supaya dia mengatakan bahwa dia tetap fokus, dia tetap terus berlari walaupun tantangan yang dia hadapi banyak sekali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dikatakan oleh Paulus, aku melatih tubuh dan menguasai diri dalam segala hal. Seorang pemenang itu akan melatih tubuhnya dan menguasai dirinya dalam segala hal. Melatih tubuh artinya dia siap menghadapi berbagai macam tekanan yang akan dia hadapi. Dan itu adalah seorang pemenang bagi Paulus. Maka ketika tantangan-tantangan yang dia hadapi, itu melatih tubuhnya. Supaya apa? Dia tetap fokus. Supaya aku tidak meninju dengan sembarangan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, kita mungkin pernah melihat pertandingan tinju ya. Dan ketika seorang petinju, itu kan tidak tinju mulai fight begitu, lalu kemudian mereka langsung pukul-pukulan begitu ya. Tidak demikian gitu saudara sekalian ya. Tidak langsung main hantam-hantam gitu, enggak. Tetapi seorang petinju, kalau kita lihat, dia akan bertahan, lalu dia akan fokus, lalu dia melayangkan tinjunya. Nah, ketika dia melayangkan tinjunya, itu dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga dia tidak boleh menyia-nyiakan tinjunya, itu harus tepat sasaran. Kalau tidak, nggak kena, dia tinju nggak kena, maka tenaganya habis. Maka dia bisa kalah dalam pertandingan. Maka dikatakan oleh Paulus, dia melatih tubuhnya supaya dia fokus. Supaya dia menjadi pemenang. Tidak asal-asalan, dia main serang, tidak. Nah, saudara sekalian, pada hari ini juga saya rasa sama dalam refleksi kita. Bahwa kita masih banyak lagi menghadapi berbagai macam tantangan. Dan tantangan itu melatih tubuh kita. Boleh dikatakan ini adalah gelombang ketiga pandemi. Tapi kita sepertinya, saya lihat muka-muka yang hadir di sini santai-santai saja ya. Kenapa? Karena kita sudah dilatih di pandemi gelombang yang pertama. Di gelombang yang pertama kita babak belur, gelombang yang kedua ya babak belur juga. Tetapi yang ketiga ini saya rasakan lebih santai, yang desain ibadah langsung sudah ngerti. Nanti kalau ada gelombang berikutnya kita lebih ready lagi. Karena setiap tantangan yang kita terima dalam pelayanan adalah untuk melatih kita supaya lebih fokus lagi. Supaya pelayanan kita tidak serampangan. Supaya kita benar-benar menjadi satu fokus. Fokus utama kita adalah panggilan surgawi itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya kembali lagi berefleksi. Bagaimana saya tetap harus juga fokus, tantangan ke depan banyak.
Hari ini bukanlah endingnya, tetapi hari ini adalah permulaan. Dan kita berharap baik itu majelis dan juga jemaat Gereja Kristus Suara Permai, mari kita sama-sama berlari dalam lintasan kita, dalam pelayanan kita. Mari kita berlari sebagai seorang pemenang. Tantangan banyak, janganlah menjadi kita lemah. Janganlah sampai kita berhenti dalam pelayanan, bahkan sampai keluar dalam pertandingan. Tidak, ayo kita bahu-membahu. Ayo kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan mari juga kita berlari sebagai pemenang, karena dengan cara ini kita mampu dan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus semata-mata. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami kembali Tuhan diingatkan bagaimana kami tetap terus Tuhan berlari dalam lintasan pelayanan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi berbagai macam gelombang arus pandemi ini Tuhan. Bagi kami yang mungkin pada saat ini juga mengalami lemah dan putus harapan, Tuhan tolong biarlah kiranya Roh Kudus menguatkan kami Tuhan, sehingga kami tetap terus berlari Tuhan dalam kehidupan kami ini. Dan fokus kami adalah kepada panggilan Engkau ya Tuhan. Dan fokus kami adalah kepada kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami biarlah kiranya dalam pelayanan di Gereja Kristus Suara Permai ini Tuhan, kami tetap terus boleh melayani dan juga bersatu hati dalam persekutuan Tuhan, sehingga nama Engkau selalu dimuliakan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tetap terus berusaha Tuhan sebaik mungkin untuk bisa membantu satu dengan yang lainnya, supaya kami boleh tetap terus menjaga ibadah kami, menjaga persekutuan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat yang pertama. Bagi jemaat dan rohaniawan yang mengikuti ibadah melalui Zoom, persembahan khusus ibadah penabisan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Gereja Kristus Sarwa Permai dengan nomor 1485 01 0000 80562. Baik jemaat, mari kita menyanyikan persembahan kita. Di sini aku bawa Tuhan dari PKJ 147 bait yang pertama sampai yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berikan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami hadir, para jemaat, para majelis dan jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai, boleh melaksanakan ibadah penabisan Penatua khusus Fabio Valentino menjadi pendeta yang melayani di Gereja Kristus Sarwa Permai. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengutus Penatua khusus Fabio Valentino menjadi pendeta. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kepercayaan diri, kerendahan hati, kesabaran, kekuatan dan kemampuan hati untuk selalu melayani jemaat di Gereja Kristus Sarwa Permai. Pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu, baik dalam usaha pekerjaan kami dan dalam pergumulan hidup kami Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, untuk dapat dipergunakan dalam pekerjaan tangan-Mu, baik di dalam maupun di luar gereja. Ini semua kami Tuhan, kami lakukan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 182, Kuutus Engkau. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ayat yang kedua, para pendeta. Ayat yang ketiga, majelis jemaat. Ku utus kau kepada yang bersisi, karena hatinya dirundung seduh, serta tanpa andai coba, ku utus kau mengaji kasihku. Ku utus kau mencari sesamamu, hatinya terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari, ku utus kau mengiring langkahku. Karena kau telah mengurusku, ku utus kau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kembalilah ke tempat masing-masing dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Injil Yesus Kristus dan beritakanlah perbuatannya yang ajaib, dan jadilah persekutuan umat yang Allah yang setia melakukan panggilannya, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk pemberian kata sambutan. Yang pertama dipersilakan dari BPMS Gereja Kristus oleh Ibu Pendeta Francisca Emot. Shalom. Shalom. Salam sejahtera,
salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua, Bapak Ibu, rohaniwan, para penatua, para undangan sekalian, dan jemaat, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga di tengah masa pandemi COVID-19 ini kita boleh berkumpul bersama-sama di persekutukan Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini ataupun ikut secara online dari rumah masing-masing atau dari gereja masing-masing. Bersama-sama kita boleh menyaksikan satu peristiwa yang besar, yang luar biasa, yang sudah Tuhan adakan buat kita semua dan secara khusus buat Bapak Pendeta Fabio Valentino. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Gereja Kristus Sarua Permai juga ini pasti menjadi sukacita yang besar ya. Bapak Majelis, Ibu-ibu, kami juga di BPMS sangat bersukacita karena Pak Fabio ini adalah salah satu anggota BPMS juga. Jadi tadi saya sempat baca pesan dari boksu kami di tim percakapan, berkata ini buah pertama dalam tim percakapan periode ini. Puji Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tadi Pak Fabio itu Pak Pendeta. Ya, bukan Pak Fabio lagi, Pak Pendeta. Maaf, terbiasa Pak Fabio. Pak Pendeta Fabio tadi sudah sekilas menceritakan bagaimana proses yang dilewati tidak mudah ya Pak ya. Waktu di tim percakapan kita sudah dengar banyak itu Pak. Dan Bapak dulu ketua, sekarang ketua lagi gitu kan. Ya, puji Tuhan bisa menyaksikan Pak yang seperti ini Pak di dalam masa jabatannya. Dan tidak mudah kita melewati satu proses sehingga menjadi seorang pendeta. Karena apa? Karena pada akhirnya yang dipanggil ini harus sungguh-sungguh meyakini tentang panggilan Tuhan baginya. Bukan hanya panggilan untuk melayani Tuhan, tapi panggilan untuk menjadi seorang pendeta jemaat yang melayani jemaat Tuhan. Dan itu tidaklah mudah. Dan saat ini Pendeta Fabio Valentino sudah menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus yang melayani di Gereja Kristus Sarua Permai. Jangan bilang dulu Pak ya, sesudah 3 tahun mau kemana-mana gitu ya. Oke ya, puji Tuhan. Tentunya semua dilewati dengan proses yang panjang, penuh doa, air mata, dan perjuangan. Kami sudah menyaksikan air matanya Pak Fabio waktu di percakapan. Sungguh luar biasa gitu ya, ketika Pak Fabio menerima panggilan ini. Dan jabatan pendeta itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap hambanya yang rela berkorban menjadi teladan yang membangun tubuh Kristus sehingga melaluinya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan melalui kehidupannya, kehidupan keluarganya, pengajarannya, dan membawa jemaat juga untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan menjadi kesaksian di mana jemaat berada. Dan Bapak Ibu Saudara, doa dan harapan kami dari BPMS gitu ya, dari Sinode Gereja Kristus, doa dan harapan kami kepada Bapak Pendeta Fabio Valentino dengan jabatan yang baru ini. Bapak Pendeta makin semangat dan makin maksimal di dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus, baik sebagai pendeta jemaat maupun sebagai pengurus BPMS Sinode Gereja Kristus. Tentunya selaku pendeta yang masih muda, tadi Pak Adieli sebagai ketua sudah katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Dan itu sungguh-sungguh bisa dihayati ya Pak. Sebagai orang yang muda tentunya punya semangat yang besar, bisa menyumbangkan pemikiran, ide, dan berbagai gagasan di BPMS maupun di dalam pelayanan di Gereja Kristus Sarua Permai dan dimanapun Tuhan menempatkan Bapak, mungkin di wilayah, di pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar tempat ini ya, di sekitar Gereja Kristus Sarua Permai. Dan akhir kata Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, BPMS Gereja Kristus mengucapkan selamat sekali lagi kepada
pendeta yang baru kita, Pendeta Fabio Valentino, tentunya bersama dengan keluarga yang dukungannya sangat besar ya. Untuk Ibu Mevi, selamat. Untuk anak-anak, ada Bapak Pendeta Thomas, Ibu, juga ada keluarga Mama Papa dari Pak Fabio. Kami mengucapkan selamat. Ini adalah buah dari iman dan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada Majelis Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai bersama dengan seluruh jemaat. Selamat berbahagia dengan bertambahnya pendeta yang baru yang melayani di gereja ini, biar semakin hari kerjasamanya semakin baik, semakin sehati di dalam melayani Tuhan, dan bersama-sama boleh maju dalam melayani Tuhan. Ya, tadi Pak Fabio sudah sempat mengungkapkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur ya. Karena apa? Karena Pak Fabio mengatakan bahwa bagaimana Pak Fabio itu harus tetap semangat, fokus ya, berlari mencapai tujuan. Itu sungguh luar biasa. Pesan saya, jangan lupa Pak, pesan yang dari tim percakapan kita, jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan, dan yang terutama adalah jaga kondisi hati ketika berada di dalam berbagai tekanan pelayanan yang ada. Amin. Tetap sukacita ya Pak. Ya, kami ucapkan selamat juga kepada seluruh majelis jemaat bersama Jemaat Sarwa Permai. Terimalah dan dukunglah Pendeta Fabio Valentino ini di dalam menjalankan tugasnya. Buatlah dia maksimal, berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Bapak Fabio melayani Tuhan sehingga boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan yang terakhir sekali, ada Pak Pan di sini, sehati, sepikir, bekerja sama dengan baik, saling mengasihi sesama pendeta yang melayani di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kita melayani Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Baik, yang berikutnya kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai, Bapak Penatua Binsar Pasaribu. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Begitu juga untuk semua undangan yang ada melalui Zoom. Terlebih untuk di sini ada, saya perhatikan boksu-boksu yang luar biasa di Zoom ini, baik yang senior maupun yang masih melayani maupun yang sudah emeritus. Ada saya perhatikan di sini Pak Paulus, Pak Dio, Pak Setiawan, semua Pak, termasuk Pak Devitio. Ada juga saya lihat di sini Pak Pendeta Doni, Pak Pendeta Doni yang sudah emeritus juga. Terima kasih, puji Tuhan. Dan terlebih di sini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, untuk BPMS yang terhormat Pak Adeli, kemudian ada Ibu Francisca, Pendeta Francisca, begitu juga dengan Pendeta Andri. Ada yang khusus juga di sini, ada Ibu Penatuarini, Ibu Penatuarini. Ini khusus saya sampaikan karena apa? Suami dari Penatuarini ini adalah Pak Pendeta Liting. Pak Liting Napitupulu itu adalah yang dulu melayani juga di sini. Terima kasih Bu Rini sudah hadir di sini. Luar biasa, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama di tempat ini. Untuk keluarga juga di sini ada, saya perhatikan ada abang, ada kemudian ada ibu juga. Ke Pak Thomas dan ibu juga serta keluarga. Mungkin Pak Thomas tahun 1996 ditabiskan di gereja sini. Sekarang Pak Fabio di tahun 2022.
Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kita semua bisa berkumpul di hari bermakna ini. Hari ini Sabtu 19 Februari 2022. Kita bersama-sama menghadiri penhabisan pendeta di Gereja Kristus Sarwa Permai. Pak Fabio tadi sampaikan dari tahun 2012. Penantian adalah sebuah proses untuk menggembleng diri sebelum siap segala sesuatunya. Rasa bosan, putus asa, kadang timbul untuk menyiapkan dalam proses membentuk kita. Puji kepada Tuhan, semuanya tidak menyurutkan kita karena kedewasaan boleh terjadi dengan pendhabisan pendeta di Gereja Kristus Sarwa Permai ini. Tantangan gereja ke depan sungguh besar dan berat. Seperti saat ini, dunia menghadapi COVID-19, memasuki sebentar lagi tahun ketiga. Banyak hal yang mengalami perubahan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Fabio. Ibadah dan di hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Gereja harus hadir dan aktif menjawab perubahan yang terjadi, baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Gereja tidak bisa hanya penonton dan berdiam diri saja. Kasih, terlebih aktivis, maupun bagian-bagian majelis jemaat yang di dalamnya ada hamba Tuhan atau pendeta, harus banyak terlibat menghadapi tantangan ke depan. Sebagai pendeta yang masih muda dan memiliki semangat serta pemikiran yang baik untuk menghadapi tantangan ke depan, kami harapkan Pendeta Fabio Valentino Silitonga, MTH, dapat memberikan kontribusi yang besar serta kerjasama yang baik dalam suatu teamwork untuk jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai, Sinode Gereja Kristus, serta masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Fabio Valentino sebagai pendeta Gereja Kristus Sarwa Permai. Kami percaya Tuhan memberikan kesabaran, kerendahan hati, kekuatan dan kemampuan dalam melayani jemaat. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada Ibu Mevi Iskaningtia sebagai istri dalam mendampingi dan mendukung pelayanan Bapak Pendeta Fabio Valentino Silitonga MTH. Akhir kata, kami segenap majelis Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai menyambut dan akan senantiasa mendukung pelayanan Pendeta Valentino, khususnya di tengah-tengah lingkungan Gereja Kristus Sarwa Permai. Tak lupa, di sini ada Pak Pendeta Pan Cincat sebagai mentor, terus bekerja sama, dan kami percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dalam pelayanan. Selamat melayani dan bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Saya ada terlupa, ini ada pin salib yang akan saya berikan kepada Pak Pendeta Fabio. Pergunakan ini Pak, ingat terus salib ini, terus melayani di Gereja Kristus Sarwa Permai 3 tahun ini. Seumur hidup Pak.
Berikutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua STT Amanat Agung Ibu Pendeta Castelia Kartika melalui via Zoom. Silakan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Sinode Gereja Kristus Pendeta Adieli Waru dan seluruh badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kristus. Yang saya hormati juga Gembala dan Majelis Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai dan seluruh tamu undangan, para pimpinan gereja lain yang ikut hadir dan juga menyaksikan acara penabisan Pendeta Fabio Valentino Silitonga pada hari ini. Fakultas Akademika STT Amanat Agung dan bangga sekali dengan ikut menyaksikan perjalanan layanan salah satu alumni kami yang pada hari ini ditabiskan sebagai pendeta jemaat. Wah, kepercayaan besar oleh gereja dan juga tentunya tanggung jawab yang tidak kalah besar mengikuti jabatan gereja yang dianugerahkan kepada Saudara Fabio, Pendeta Fabio pada hari ini. Menjadi seorang pendeta bagi seorang rohaniwan tentu tidak dapat dilihat sekedar sebagai sebuah pencapaian. Berulang kali saya mengatakan hal ini kepada para mahasiswa seminari yang sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bahwa sesungguhnya menjadi seorang pendeta adalah panggilan mulia yang harus dicerminkan dengan kehidupan yang sepadan dengan panggilan itu, yaitu menjaga kekudusan hidup, melayani dengan tulus, memiliki hidup yang berintegritas, dan dengan setia terus bekerja keras untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Saya berharap Pendeta Fabio memiliki nilai semacam ini, kualitas semacam ini, dan terus menjaga nilai-nilai tersebut di sepanjang hidup dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas penabisan saudara ke dalam jabatan Pendeta Gereja Kristus pada hari ini. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 15 yang mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Firman Tuhan yang menjadi pandu hidupmu, itulah yang akan kau beritakan dengan setia sampai Tuhan datang kembali. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat kepada Sinode Gereja Kristus yang hari ini telah menambah seorang lagi pendeta, yang artinya hal ini dapat memperkuat pelayanan sinode bagi gereja lokal di bawah Sinode Gereja Kristus. Selamat juga saya ucapkan bagi Gereja Kristus Jemaat Sarwa Permai yang hari ini telah mendapatkan pelayanan penggembalaan seorang pendeta di antara jemaat saudara. Dan tentunya juga selamat bagi keluarga yang dengan setia mendukung selama ini. Banyak kehadiran Pendeta Fabio Valentino ini benar-benar menjadi berkat, baik dalam lingkungan jemaat lokal, sinode, dan juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Hati saudara semua, dan Tuhan memberkati secara khusus bagi Pendeta Fabio Valentino yang hari ini menjadi hari bersejarah untukmu dan untuk masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang berikutnya sesi foto bersama. Yang pertama dengan seluruh pendeta. Silakan. Itu ada pengorbanannya Pak Jun. Kita di sini lah ya.
Yang berikutnya foto bersama dengan seluruh pendeta dan rohaniawan Sinode Gereja Kristus. Gimana tuh caranya? Pakai Zoom. Ya, Zoom. Open cam. oh oke. Dipersilakan untuk open cam, kameranya bisa dibuka. Enggak. Ya, screenshot dari ya, screenshot sebentar. Bentar. Layar pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, layar kedua. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Berikutnya foto bersama dengan BPMS Gereja Kristus. Jadi open cam juga ya. Berikutnya foto bersama dengan Majelis Gereja Kristus Sarwa Permai. Iya. Mohon. Apa? Keluarga inti. Yang berikutnya foto bersama dengan keluarga inti. Itu kan nanti satu dikasihkan ke kasih aja. Ini satu. Kemudian satu ke Pak Fabio, satu ke kita. Kan tidak. Enggak, sudah diambil. Ini kan ada satu ke BPMS, satu ke BPMS, satu ke Pak Fabio, satu untuk gereja. Ini juga. Ini kan ada dua nih. Ini apa aja nanti? Ini ada.
Oh, berarti ini buat kita. Ini buat kita dong. Ya, amin jangan dikirim Ya, lagi. berarti ini buat kita. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan para undangan, terima kasih untuk ibadah kita pada hari ini. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.